Kenapa saya perlu terima kasih dengan Tuhan? Ya, saya kongsikan berkat-berkat yang saya sendiri boleh rasa di dalam kehidupan saya. Pada sabat yang lalu kita sudah mendengar satu kesaksian daripada bekas kekasih saya, bekas tunang dan mami kepada budak-budak kami. Tapi pada pagi ini saya juga ingin memberi sedikit kesaksian tentang berkat-berkat yang saya dapat sepanjang tahun ini. Ya, belum jauh malam lagi orang bilang. Dari bulan 1 sekarang bulan April. Pada bulan Januari yang lalu, seperti mana yang kita sudah tahu, kebaktian pagi online penetelanan dijalankan dan dilakukan tirai pada 31 Mac yang lalu. Dan saya rasa banyak berkat yang saya dapat. Dalam masa-masa 3 bulan itu, salah satu yang begitu jelas, saya sudah berjaya. Walaupun keadaan fisikal saya begini, kerja begitu lambat, tetapi saya sudah berjaya untuk membuka pagar di situ dan memasang balik pagar itu ke lain tempat, tidak jauh dari tempat itu untuk diusahakan. Walaupun kadang-kadang saya perlu juga bantuan daripada anak-anak serta bini dalam beberapa menit dalam kerja itu, tapi saya sangat bersyukur saya sudah dapat menjalankan itu. Sepertinya keadaan saya seperti macam dulu, tapi apa yang berbeda adalah saya menjalankan kerja-kerja itu dengan bantuan bangku kursi. Itu tidak penting, yang penting sudah terlaksana. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan apa yang Dia sudah bagikan kepada saya. Oke, kita akan beralih kepada satu pelajaran pendek. Saya harap kamu tidak akan bosan mendengar dia. Saya mulai pelajaran ini dengan sebuah cerita. Cerita dia begini. Pada suatu ketika, ini ahli Taurat. Ya, kamu paham siapa itu ahli Taurat? Kalau kamu tidak tahu, kamu boleh Google apa arti ini ahli Taurat. Ahli Taurat adalah pakar yang sudah mengkaji kandungan ini Taurat dan boleh menjawab apa saja soal berkenaan dengan Taurat. Dia ini coba untuk mencobai guru. Dan kata orang ini, si ahli Taurat ini, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Begitu capek dia memulakan soalan kan, mantang-mantanglah dia ahli Taurat. Sekarang ini dia coba itu guru. Jawab guru ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kata guru itu. Kemudian ahli Taurat itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kata guru itu tepat, jawabanmu itu benar, dan perbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Bilang ini guru. Nanti dia bilang ini ahli Taurat. Untuk mau kasih tunjuk dia ini orang yang begitu arif, orang yang begitu yang tidak mengaku dia ini memang sudah sempurna dan tidak mengaku ada kurang. Ya, dia lontar lagi satu soalan. Dia bilang, guru, siapakah sesama aku manusia itu? Dia cakap. Kata guru ini, dia buat satu cerita. Katanya ada seorang dalam perjalanan, dia cakap, seorang saudagar datang dari jauh, mau pergi tempat jauh, dan apabila di dalam perjalanan, katanya, kata ini guru, dia telah didatangi oleh sekumpulan perompak. Lalu merompak, bukan saja merompak, perompak itu juga memukul saudagar itu sampai setengah mati. Dan kebetulan seorang imam melalui tempat itu dan melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dan pergi ke seberang jalan. Demikian juga orang Lewi, bukan Lewi adik saya, Lewi adik saya itu bagus itu, datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang saudagar itu, dia juga melewati dan beralih ke jalan seberang. Lalu kata guru ini, datang orang Samaria yang kebetulan sedang dalam perjalanan yang sama ke tempat itu. Dan apabila dia melihat saudagar ini, tergerak hati dia belas kasihan, dan dia membalut luka-luka saudagar itu, dan selepas itu dia menyiram minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan saudagar itu ke atas keldai tunggangan dia sendiri dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan pada keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu jawab imam itu, ahli Taurat itu, ya guru, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata guru itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata guru itu. Cerita ini kita boleh baca sendiri di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37.
cerita orang Samaria yang pemurah. Nah, apakah yang kita dapat pelajari daripada cerita ini? Waktu saya darjah 3 ke 4 di SRE Tenggilan, di sana ada kelas Bible. Saya sudah tahu ini cerita Good Samaritan. Tetapi cerita begitu saja, tiada yang saya dapat. Tapi pada pagi ini, apakah yang kita dapat dari cerita tadi? Di dalam cerita ini, dia begitu jelas memberitahu atau menunjukkan kepada kita bahwa ada 3 sikap ataupun amalan manusia. Kamu tahukah apa itu 3? Oke. Yang pertama adalah sikap perompak. Kamu tahu perompak? Siapa ada pengalaman merompak, mencuri? Angkat tangan. Tembiran. Ambil telur tanpa kasih tahu itu mencuri sudah itu. Ambil mangga pun mencuri, siapa perompak sudah itu. Saya pernah. Jangan ikut-ikut. Siapa ada pengalaman pernah dirompak? Dirompak artinya macam saudara tadi kan. Kebanyakan merompak ini pakai senjata. Mungkin pisau, mungkin pistol. Dia bilang, mana mau? Nyewa kan duit? Nah, itulah perompak. Apa beda merompak dan mencuri? Saya gagal. Bukan gagal lah BM saya. Cukup 6 saja. Tinggi lagi saya punya Inggris 7. Kalau saya lihat merompak adalah menggunakan seperti cerita tadi. Tapi kalau mencuri itu kan, itu tidak orang nampak pun mencuri. Jadi sama juga kan, sama dosa dia. Jadi mari kita tengok tafsiran apa ini perompak. Perompak, apa yang Anda miliki ialah milik saya. Ingat, apa yang Anda miliki ialah milik saya. Dan saya akan mengambil milik Anda daripada Anda. Adil? Sudah tentu tidak. Itulah dikatakan perompak. Dan inilah peraturan manusia yang menjalani kehidupan yang coba untuk memanfaatkan sepenuhnya dengan mengorbankan orang lain. Dapat tangkap? Ya. Itu dalam jasmani kan, di dunia. Macam mana kalau kita bawa merompak di dalam kerohanian? Kita tengok bagaimana ayat Alkitab Melaiki 3:8. Ada disebut ini, tetapi ada 3 versi yang saya tengok dan baca. Satu di dalam versi Alkitab yang terbuka ataupun ayat EYT cetakan 2018. Saya baca. Dapatkah manusia merompak Allah? Namun kamu sudah merompakku. Bagaimana kami telah merompak engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan. Dalam King James Version ataupun KJV dikatakan di sini, will a man rob God, yet he have robbed me.
But ye say, where in have we robbed thee? In tithe and offering. Ada rompakan. Saya tidak berbicara tentang penentalayan pada pagi ini. Tapi naik naik. Cuma saya menjelaskan kepada kita semua bahwa merompak ini bukan saja kita lalui dalam yang nyata, dalam tapuk-tapuk pun kita boleh merompak seperti ayat Meleakhi 3:8 tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat sikap yang kedua, yaitu sikap ataupun amalan imam, ahli Taurat, dan orang Lewi. Mari kita dengar. Dia punya amalan ini begini. Apa yang saya miliki ialah milik saya, dan saya akan menyimpan milik saya. Ini ialah peraturan mereka yang coba mengabaikan keperluan orang lain dan melewati mereka yang menderita sama sekali. Dapat tangkap? Oke. Kadang-kadang kita pernah mendengar NATO, no action, talk only. Saya sangat simpati kalau gak Sianu. Kasihan betul, saya tahu mas punya keluarga kan, sudahlah sakit, bini tidak kerja. Cakap saja. Saya, dia. Itu yang nyata, kita boleh nampak, kita boleh dengar. Macam mana kalau dalam segi di sebelah sudut lain? Rata-rata kita di sini Gereja Pandan, asal tuduhan sudah paham. Kan? Apabila kita, bagi mereka yang rajin membaca baik dalam media sosial, banyak sekarang, ada satu ayat yang begitu cantik dan perlu dikongsikan. Masing-masing. Yalah Baderan, ini untuk pelajaran saya saja lah. Dia dapat, dia punya, dia tidak sama kasih kongsi. Boleh masuk kategori ini. Dia sudah elder, bahkan dia sudah elder. Dia tahu apa semua, terutama yang ada pergi ikut seminar. Macam juga siapa tadi, ahli Taurat, dia tahu itu semua, dia tahu semua. Tapi untuk berbuat, untuk berbagi, kusung. Inilah amalan yang kedua. Mari kita teruskan. Yang ketiga, yaitu orang Samaria. Kita tahu orang Samaria ini siapa kan dalam cerita, dan siapa yang dia tolong musuh dia. Mari kita perhatikan sikap orang Samaria itu. Yang ketiga, falsafah dia ataupun amalan dia adalah, apa yang saya miliki ialah milik Anda. Wah, apa yang saya miliki adalah milik Anda, dan saya berkongsi dengan Anda. Wah, luar biasa. Syok dengar kan? Berarti aman. Pola lagi penuh.
Boleh pinjamkah kau punya kereta? Oh boleh, pakai saja. Saya puji sama ini aman saya, ada insan. Asal kereta nak pakai apa lah dia bilang. Beberapa tahun dulu waktu kita melayani di area Pitas, saya begitu risau membawa tu kereta saya. Dan kalau betul-betul saya bilang tiada, biarlah kita tidak dapat ikut. Kalau untuk kita berpisah boleh, tapi saya tidak boleh berpisah, saya bilang. Sebab bini mesti mau jaga saya dengan rapi. Ya, kamu paham keadaan digital. Apabila di sandangan, hampir saya menangis. Kamu pakai saja, dia cakap. Orang Samaria, adakah yang lain mengikut jejak dengan orang Samaria ini? Tapi susah tempat kita kan, boleh disalahgunakan ini ini statement, dikasih pinjam dia buat jahat. Ya, cuman itu. Tapi kita positif. Dan macam ini kalau yang dalam kita bawa di dalam rohani. Polosono Bodadit, ya apa sejak semua jawaban dia bilang, oh ya saya pun tiada itu, dia bilang. Walaupun gereja punya yang keperluan untuk pelajaran. Saya ingat waktu saya ambil seminar persejilan Elders, kami diwajibkan pilih buku 28 dasar doktrin. Dan saya susah hati pada masa itu saya tidak buku. Puji Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Elder Melvin meminjamkan buku itu, dan saya tidak payah beli. Inilah yang berkongsi. Dan banyak lagi yang saya tidak payah cabut satu persatu. Apa yang saya mau sebut pada pagi ini ialah, mari kita tanya diri kita, dalam 3 sikap ini, di manakah letaknya kita? Adakah kita di yang pertama? Adakah kita yang di 2 ataupun yang ketiga? Kalau saya, semua pun saya masuk ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dan Alkitab menggesah kepada kita untuk menjadi apa? Menjadi seperti orang Samaria yang menyokong dan komited untuk melayani, bersedia untuk membantu, berkorban, dan mendorong orang yang menderita. Di dalam Lukas 10 ayat 27 mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ayat yang terakhir terdapat di dalam ayat ke-37, pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita sahut cabaran ini. Yesus sendiri yang berkata buat kepada kita, masa belum terlambat. Sebagai refleksi daripada pelajaran ini, khusus untuk diri saya sendiri, dan juga
Kita semua pada pagi ini, marilah jangan kita teragak-agak untuk percaya bahwa inilah cara untuk menikmati hubungan interpersonal yang terbaik yang mungkin wujud dalam dunia yang tidak sempurna ini. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati.